kemudian berkembang, variasinya inilah yang terjadi berbeda-beda. Variasi. Contoh, mengkafani laki-laki. Kalau syariahnya apa saja, Pak? 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, celana dalam. Sudah. Itu laki-laki. Rasulullah dikafani seperti itu, Pak. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, celana dalam. Tidak ada baju, tidak ada serban. Ya kan? Nah, kemudian kita variasi kita. Naik pengembangan. Jenengan dapat dari guru sana dikasih baju, boleh. Jenengan lagi dapat ada ngasih serban, boleh. Tapi ketika membuat serbannya modelnya kayak gini, kok beda dengan yang kayak gini, boleh nggak, Pak? Ya boleh. Bajunya kayak gini dengan yang kayak gini, boleh nggak? Ya boleh, karena pola dasarnya itu adalah 3 lapis, 1 celana dalam. Variasinya ketika nanti jenengan mendapatkan perbedaan itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Jadi nanti bagi yang sudah alhamdulillah senior di dalam melakukan fardu kifayah, itu anggap saja ini sebagai tambahan informasi pengkayaan di dalam melakukan fardu kifayah. Bagi yang belum, ini dianggap sebagai dasarnya. Nanti jenengan terus belajar, beli buku banyak-banyak untuk terus belajar agar ada pengkayaan yang lainnya. Ingat, Pak, saya karena begini, Pak. Kenapa begitu? Dulu, Pak, ini kan beliau yang menyusun ya, Pak Safi Munir. Saya juga sudah menyusun buku Fardu Kifayah. Ini dulu diterbitkan zaman wali kotanya Pak Lis ini. Wakil wali kotanya Mas Pak Sambul. Saya menyusun Fardu Kifayah. Kemudian ini sudah dibahas oleh Pak Sadul almarhum Ayah Sadul, kemudian Pak Razali, ya kan, Razali Jaya, tampil kemenang dulu. Kemudian banyak ketua MUI dan lain sebagainya, perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah ikut membahas ini, dicetak, tapi tidak banyak. Maksud saya dicetak kecil di bagi seluruh masjid, tapi tidak dicetak banyak. Makanya nanti narasi bahannya bisa jaringan ambil dari sini. Nanti yang dari saya sampaikan yang dari sini, Pak. Ini tidak banyak dicetak, cuma berapa 50 atau 100 begitu, Pak. Kalau dicetak banyak saya bawakan untuk dibagi 1 per 1. Jadi paham ya? Ya, intinya adalah pada saat fardu kifayah ini dijalankan bareng-bareng, anggap sebagai pengkayaan informasi. Nah, saya hadirin pada saat menulis ini itu kemudian mencari sumber-sumbernya selain kitab-kitab yang saya kaji mulai Fathul Mu'in, Fathul Qorib, kemudian Sabina tidak ada, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Saya cari di Lotus, itu ternyata buku-buku fardu kifayah itu banyak. Maka jangan saklek. Maka tatkala apa yang nanti saya sampaikan, kok beda dengan yang jenengan biasa kerjakan, mohon maaf, tidak perlu dibantah. Dan jenengan, karena saya mohon izin ya Bapak, karena saya yang jadi narasumbernya, anggap tadi pola dasar ini sebagai tambahan informasi bagi saya. Oh, yang model kayak Ustaz Fauzi boleh, yang model kayak saya juga boleh. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf. Karena nanti kalau pada saat kami sampaikan, Pak ini kalau guru saya dulu kan jadi kayak gini. Nah, ini terus. Akhirnya nggak selesai nanti kita hanya akan berdebat saja, gitu Pak ya. Yang satu begini, karena saya yakin dari semua ini variasinya itu mesti berbeda-beda Pak. Saya yakin itu variasinya itu berbeda-beda. Dan nanti hadirin, kalau seperti itu semua, Bapak ngomong, guru saya dulu nggak kayak gini Pak Ustaz. Nah, yang satunya ngomong, kalau guru saya malah Pak gini ya, kalau ini ngomong lagi, ini guru saya kayak ya jadi rame, ya kan gitu Pak ya. Nah ini yang perlu dipahami ketika kita akan memulai bismillah untuk fardu kifayah pada pelatihan kali ini. Jadi bisa dipahami, bisa dipahami Pak ya. Nah baik hadirin, kita mulai. Yang pertama, seseorang tatkala melakukan fardu kifayah itu pahalanya luar biasa. Jenengan bisa lihat dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ya Pak ya. Ada targhib, ada Pak. Beda ya. Targhib itu dorongan agar kita semangat. Targhib pakai ghaib. Kemudian tarhib
pakai H besar itu adalah ancaman, larangan, dan lain sebagainya. Kemudian tarhib pakai H itu adalah welcome, selamat datang gitu loh. Makanya kalau jenengan lihat tarhib Ramadan itu hanya sebenarnya H kecil. Tarhib Ramadan, selamat datang lahir Ramadan. Tapi kalau H besar tarhib pakai H yang di sini itu malah ancaman Ramadan. Maka hati-hati pengucapannya, jangan sampai salah pengucapannya. Dalam kitab Targhib wa Tarhib itu disebutkan barang siapa yang mempersiapkan kain kafan di dalam mengkafani jenazah, hakikatnya orang itu sedang mempersiapkan bajunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kalau lagi mempersiapkan mengkafan itu, hakikatnya jenengan itu sedang menyiapkan pakaian jenengan di surga. Barang siapa yang membuat makam, hakikatnya dia itu sedang membangun rumahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya orang yang melakukan fardu kifayah. Makanya kalau kita melakukan fardu kifayah, Pak, pandang pahalanya luar biasa. Jangan, mohon maaf, tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Ketua, penghargaan yang melakukan fardu kifayah itu di Tanjung Pinang rata-rata masih, mohon maaf, dalam taraf sedang saja. Saya pernah memandikan jenazah orang Madura di sini, Pak, orang Madura. Begitu selesaikan semuanya, selesai, Pak. Mohon maaf, kita bicara belah-belahan ya, karena dunia kita semua. Enggak dikasih apa-apa. Saya nggak mengharap karena memang itu orang tua angkat saya. Hari ketiga saya diundang untuk pimpin talim, nggak dikasih apa-apa. Hari ketujuh nggak dikasih apa-apa. Sampai hari ke-40 pun saya datang nggak dikasih apa-apa. Saya no problem. Karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang mengetahui. Tiba-tiba setelah beberapa dari hari 40 satu keluarga datang, Pak. Yang namanya pakaian itu dari sandal, celana dalam, sarung sampai songkok, Pak, baru semua. Masih bawa ingkung, tahu nggak ingkung, Pak? Ingkung tahu nggak? Ingkung tumpeng dibawakan, Pak, ke kami. Uangnya 500.000. Saya kaget, ini berlebihan, Pak. Kalau di kami, di kebudayaan kami ngasihnya, Pak, kalau ada rezeki 1 ekor kambing yang kami bawa, Pak, bayangkan. Kalau di kita habis selesai memandikan jenengan dipanggil nanti, Pak, Bapak mau nggak sarung yang sudah dipakai almarhum, kan gitu, Pak ya. Bukan baru sarung bekasnya, kan gitu, Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bukan budaya kita. Paling 150-200 kan gitu. Nah ini nggak apa-apa. Hal itu jangan dianggap sesuatu yang tapi pandanglah pahala. Nah ini dulu sehingga jenengan ketika mau melakukan fardu kifayah ada kesemangatan meraih bagaimana yang dijanjikan Allah atas pahala orang yang melakukan menyelesaikan fardu kifayah. Oke. Semangatnya di situ. Jangan semangatnya hal yang berkaitan dengan insentifnya atau bisarnya. Nah, itu sangat kecil kalau di sini Mas Ray. Paling tidak berapa? 200, 150, 200, 250 kan gitu kan. Nah, kisarannya kan sekitar itu. Kalau di Jakarta, di daerah Jawa itu udah 400, 500 kan begitu banyak. Nah, kadang ada yang lupa, ya kan? Kadang lupa atau pura-pura lupa panitia, waktu pilotnya juga nggak tahu ya kan gitu. Tak lupa, tak pura-pura lupa. Ya. Hadirin, padahal itu penting sekali orang yang mandikan jenazah. Kalau nggak ada, mau gimana lagi, ya kan? Nah, kemudian Pak, berbicara masalah fardu kifayah. Ini sampai jam 10, nanti jam 10 mulai praktek, Pak. Saya ingin yang lengkap. Ini faktornya, jamnya singkat, pembahasannya luas. Ada 3 segmen pembahasan kalau pembahasan fardu kifayah. Yang pertama, segmen atau posisi sebelum orang itu meninggal. Sebelum orang itu meninggal. Posisi kedua, setelah orang itu meninggal. Pembahasan yang ketiga, setelah dikebumikan. Ini mesti berkaitan semua, Pak. Yang pertama, sebelum meninggal. Yang kedua, pada saat sesudah meninggal. Yang ketiga, sesudah dikebumikan. Ini penting semua.
Kenapa ini penting, Pak? Perlu dikuasai oleh orang yang ahli fardu kifayah. Karena jenengan kadang ditelepon, itu repotnya di sini, Pak. Orang kalau sudah di agama itu repotnya di sini. Jenengan ditelepon, itu kadang menjumpai satu kasus sebelum kematian, Pak. Sebelum kematian. Kalau sudah kematian jelas ya kan, Pak. Sebelum kematian, jenengan ditelepon, Pak, mohon maaf, bapak saya, ibu saya, kan gitu kan. Lagi nazar, bisa nggak datang untuk bimbing? Sering nggak kayak gitu, Pak? Ada kan? Sering sih tidak ya. Tapi kan pernah kita ngalamin momen itu. Apa yang harus kita kerjakan? Nah itu, Pak, kita akan bahas. Nanti setelah meninggal, kemudian baru fardu kifayah. Setelah fardu kifayah, masalah talqin setelah dikebumikan. 3 hari, 7 hari, 40 hari itu bagaimana konsepnya? Ada yang mengatakan itu bid'ah, nggak usah. Ada yang mengatakan kalau nggak dikerjakan kamu beri kucing aja, kan gitu, Pak ya. Nah ini kan terus perdebatan. Nah ini kita kaji, semoga 30 menit ke depan, andaikan lebih sedikit bisa tercover. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi pada saat seseorang itu ketika sakit. Apa yang perlu kita sampaikan tatkala orang itu sakit? Yang pertama, berikan pemahaman agar dia ikhlas dan sabar. Karena sakit itu betul-betul menjadi pelebur dosa. Nah, ini yang pertama. Agar dia pokoknya bagaimana dia sabar dan ikhlas. Yang kedua, berikan pemahaman jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Gak bisa wudu, tayamum, asal masih sadar. Ini penting sekali ini. Nanti masalah doa-doa jenengan cari sendiri kan, di sini juga ada ya, doa-doa orang sakit ada. Jadi jenengan nanti masalah doanya juga tengok aja di sini. Yang pertama, berikan pengertian kepada si sakit agar sabar dan ikhlas menjalaninya. Yang kedua, kewajiban sholat itu jangan ditinggalkan. Teorinya, kalau masih bisa duduk harus duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring. Kalau nggak bisa baring, telentangan gitu kan, ketap-ketip aja kan gitu kan. Telentang, kasih bantal, kakinya menghadap ke barat, ketap-ketip gitu kan. Dengan isyarat mata kan gitu kan. Kalau ketap-ketip nggak bisa, dalam hati kan gitu Pak ya. Dalam hati nggak bisa, asik jangan ambil lah ya gitu kan. Nah kalau dalam hati nggak bisa kan berarti sudah nggak sadar kan gitu Pak ya. Nah ini kan dirahmati oleh Allah. Posisinya ini yang sering menjadi ruwet. Kalau di rumah sakit karena seperti itu akhirnya mereka saya nggak menghadap kiblat. Kalau memang dipaksa menghadap kiblat bisa, hadapkan kiblat. Kalau nggak bisa, wes sak ketemu saya mesti pada saat jam sholat gitu. Ya kan? Agar apa? Jangan sampai hilang. Kedisiplinan di dalam panggilan sholat. Beberapa kasus. Orang ini kalau lagi koma dia halusinasi. Nah, dia masuk ke alam lain. Kalau lagi koma ini, alam lain. Orang yang terbiasa menjaga sholat, insya Allah Allah selamatkan. Pengalaman bapak saya, pada saat ketika dia koma selama 1 minggu, kemudian 1 minggu ke depan dia mulai sadar, tapi baru teriak-teriak. Kemudian 3 minggu, akhirnya setelah 1 bulan boleh dibawa pulang dari rumah sakit. Saya tanya, Pak, pada saat jenengan ketika tak sadar itu ada di dalam pikiran apa? Dia cerita, itu perigi di bawah kita. Kalau kami namanya belik, Pak. Belik tahu kan? Kalau orang Jawa belik tahu. Kalau sini orang mengatakan perigi. Itu perigi yang di lereng itu di sana itu ternyata kampung besar. Saya diundang ke sana untuk hajatan, undangan. Kemudian saya disuruh makan, ya saya makan namanya hajatan. Terus gimana Pak? Tapi karena jam siang, saya harus pulang, harus ke masjid. Saya pamit, saya ke masjid, kata bapak saya. Orang-orang nggak boleh, sudah sholat di sini aja. Saya nggak mau, saya harus ke masjid karena azan. Kedisiplinan menjaga inilah Allah selamatkan. Asbab itu Allah selamatkan. Makanya pada saat seseorang sakit, jangan pernah untuk diberikan kelonggaran meninggalkan sholat. Ya Pak ya, yang kedua. Nah, yang ketiga hadirin, ini
nanti ada hal yang berkaitan dengan ilmu hikmah ya Pak ya. Kemudian yang ketiga Pak, di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan begini. Yang pertama, ini karena kenapa saya sampaikan gini loh Pak maksudnya? Karena puncak hidup seseorang itu di nazar. Kalau dia sukses usul khotimah, maka hidupnya sukses. Tapi kalau kematiannya suul khotimah, hidupnya gagal. Betul nggak Pak? Ya kan? Bok jenengan kayanya kayak apa? Istrinya 4, mobilnya bersedan, mati suul khotimah, sukses atau gagal? Gagal Pak. Tapi jenengan bok berposone kayak apa di dunia? Pada saat meninggal usul khotimah, sukses nggak hidupnya? Sukses Pak. Karena ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menuntun orang yang sedang nazar agar mereka ini husnul khotimah? Yang pertama Pak, yang pertama tadi tetap sabar, kemudian jaga salat. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalau jenengan menjumpai orang yang nazarnya susah, itu jangan suudzon. Kalau menjumpai yang nazarnya susah, jangan suudzon. Kenapa? Dalam kitab Tambihul Ghafirin ada, Daqaiqul Akbar juga ada. Di situ disebutkan seseorang yang dikehendaki keluar dari dunia bersih tanpa dosa, di dunia dia akan selalu diuji dengan bala dan bencana dan beratnya kehidupan. Ketika mau menghadap Allah kok masih dilihat ada dosanya, maka dia akan dibersihkan dengan beratnya nazar. Jadi kalau ada seseorang kok nazarnya berat, itu betul-betul lagi membersihkan dosa, sehingga keluar dari dunia sudah habis dosanya. Analisa logikanya seperti itu. Makanya jangan nggak usah heran kalau ada orang ahli masjid, ahli ibadah, kok nazarnya berat, jangan heran. Berarti itu Allah sayang. Yang repot sudah ahli maksiat, main judi, khamr, zina, oke, yes. Ganggu istri tetangga, yes, alhamdulillah ya kan itu kan. Matinya nggak ada apa-apa, tinggal teksek mati gitu Pak. Itu adabnya sudah di akhirat semua. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang nazarnya berat, maka hadirin nggak usah kita suudzon. Itu justru lagi melebur dosanya. Yang keempat, bagaimana mendampinginya? Hadirin, di sini disebutkan adalah saya membaca dalam kitab Khazinatul Asrar tentang keutamaan surat Yasin. Barang siapa yang sedang nazar diiringi dengan bacaan surat Yasin, maka akan Allah bebaskan dari azab kubur sampai yaumul kiamat. Makanya hadirin, kalau jenengan mendampingi orang yang lagi nazar, ajak saudara-saudaranya, anak-anaknya, kamu baca Yasin. Kalian baca Yasin untuk mengiringi nazarnya ibu kamu atau bapak kamu, begitu. Saya nggak bisa, kebangetan kalau nggak bisa. Itulah kalau punya anak nggak antar ke TPQ, ya kan gitu. Kita ini kan antar ke majelis ilmu dunia, oke, majelis agama kan kita agak lemah gitu kan, budaya kita kan. Bayar les bahasa Inggris 100.000, 150.000, yes. Bayar TPQ 20.000, enggak, ya kan itu. Nah ini kan ironi. Nah kemudian ini dalam kitab tidak asli. Iringi si sakit ini di sini. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali di saat sakit yang menyebabkan kematiannya, maka di dalam kubur tidak disiksa, terhindar dari jepitan kubur dan melintasi sirat dalam telapak tangan malaikat. Fathul Mu'in halaman 48. Surat Al-Ikhlas 100 kali kalau sakit. Masa semudah itu cuma baca 100 kali bisa diampunkan dosanya? Jangan begitu Pak, jenengan belum pernah baca surat Al-Ikhlas 100 kali sekali duduk, ya kan itu kan? 3 kali aja nunggu tahlilan kok, ya kan itu kan? Kalau nggak tahlilan nggak 3 kali kok 100 kali dianggap mudah, ya kan? 100 kali pas kita ketika sakit. Kalau sakitnya menjadi kematian, ini yang luar biasa. Yasin 100 kali. Terakhir dibacakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Itu zikir-zikir, ini adalah kitab Fathul. Barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali di saat sakit kemudian mati dalam sakit tersebut, maka mendapat pahala sebagaimana orang mati syahid. Kalau sembuh maka diampuni dosanya. Doa
Yunus. Oke Pak, sudah saat azan. Terakhir, jenengan bimbing kalimat. Kalau memang sudah payah, cukup dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau sudah berat, cukup dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Jangan buru-buru, harus sabar. Karena barengi dengan desahan napasnya. Allah, 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 Allah. Nah ini khusus, ini bonus. Nah, bonus dari kami, yang saya sampaikan di sini. Mohon dengarkan. Kadang hadirin kita menjumpai seseorang yang nazarnya berat. Karena boleh jadi dia punya ilmu hitam. Ya kan? Ilmu yang enggak benar. Ilmu sehingga nyangkut kematiannya agak lama. Bagaimana cara kita mensiasati itu, Pak? Yang pertama, jenengan bacakan kalimat doa Nabi Yunus tadi, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali. Kemudian yang kedua, ini khusus Pak, ini bonus Pak, ya kan? Yang kedua, bacakan Yasin Fadilah. Pernah dengar nggak Yasin Fadilah? Pernah ya? Yang pernah Yasin Fadilah? Yasin Fadilah itu Yasinnya diulang 7 kali. Yasin. Kemudian ada beberapa ayat yang diulang. Itu dari Mbak Ainul Zubair dan dari para ajengan. Ini tidak saya sharekan ke media, khusus yang jenengan. Kalau jenengan mau cari Yasin Fadilah di toko dekat kedai kopi aman gitu Pak, dekat. Oh enggak usah, memang ini saya sengaja yang ini enggak saya. Jenengan cari Yasin Fadilah, ada toko buku di belakang kedai kopi aman itu kan. Sampai kami welcome, itu ada toko buku dengan naik di lantai 2, cari Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Itu jenengan insya Allah bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sama Yasin Fadilah, tiupkan ke air, mohon pada Allah. Ya Allah, jangan minta kematian. Kalau minta kematian, dosa. Ya Allah, kami minta yang terbaik. Kalau memang sembuh adalah yang terbaik, sembuhkanlah. Tapi kalau memang meninggal lebih baik, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bacakan setiap hari. Insya Allah tunggu dia 3 hari, 7 hari, 21 hari, maksimal 41 hari. Itu yang sudah pernah saya kerjakan. Alhamdulillah Allah SWT memberikan jawaban. Ada yang sembuh tapi kebanyakan lewat. Maka jenengan kalau ke tempat saya, kalau saya bacakan kalimat Nabi Yunus, jenengan patut deg-degan dengan. Wah ini jangan-jangan Pak Ustaz Tawazi mendoakan ya kan. Nah, sudah Pak ya. Yasinnya Fadilah sekali aja. Kalau bisa ahli keluarganya itu disuruh setiap hari sekali. Kalau bisa ahli keluarganya. Kalau nggak bisa jangan bacakan sendiri saja, sekali aja nggak apa-apa. Ya. Oke ya, sudah ya. Sudah tadi seperempat jam untuk yang berkaitan dengan saat ketika meninggal dunia. Allah. Nah, ini penting sekali. Kalau lagi ada nazar, mohon semuanya HP dijalankan. Jangan ada yang hidup walaupun anaknya sendiri. Kalau lagi nazar kayak gitu. Ini lagi puncak-puncaknya kehidupan dia. Ini pentingnya. Waktin bi husni khotimah atau waktin bi su'il khotimah. Apakah penutupannya dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah? Ini puncaknya. Maka ketika ada orang yang sedang nazar, HP dimatikan. Kenapa? Sudah anaknya nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya ngundang ibu-ibu majelis taklim untuk bacakan Yasin, ya kan? Pas saat saya taklim, Allah, HP-nya berdetik, nada dirinya kucing garong, Pak. Mati punya kucing garong mati, Pak. Saya jangan marah saat itu, Pak. Matikan Mas, sampai itu gimana gitu kan? Kalau kayak kaya, Pak, mobil berserang, rumah luar biasa. Maka pada saat itu HP betul-betul silakan. Kalau bisa Pak, yang mau telepon itu disuruh menjauh gitu. Mohon ini lagi penting, lagi nazar. Seluruh yang mau telepon keluar semua. Begitu kan, agak tegas di sini. Kenapa diri? Kalau dia meninggal dalam keadaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pahalanya gede buat jenengan Pak. Ini bisa menjadi saksi, ya Allah, dulu saya meninggal dengan memegang kalimat tauhid karena bimbingan Bapak ini. Bonus pahalanya itu luar biasa. Sama dengan mengislamkan seseorang. Paham maksud saya Pak ya? Nah ini pada saat nazar. Nah,
setelah meninggal pastikan dulu jenazah itu meninggal. Jangan kemudian langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu-ibu, ini sudah menjadi almarhum. Pas dengan balik hidup lagi ya. Keluarga ada sampean ya kan. Iya Pak Ustaz, itu udah mati ya kan. Ya kan gitu Pak ya. Jadi jangan pernah mengatakan ini sudah meninggal sebelum ada kepastian medis. Karena bisa mati suri juga gitu. Saya pernah ngalamin kejadian di Kijang Kencana waktu itu Pak. Saya dipanggil, saya talkinkan, alhamdulillah. Allah. Jaga ya, astagfirullahaladzim. Saya keluar rumah. Tiba-tiba saya belum ada sengaja dipanggil lagi. Saya baru mau pejamkan mata, bahkan duduk. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba, apa gak kaget saya? Ini kalau nggak malu, kalau nggak menghargai keluarganya, tertawa saya Pak, asing lah ini. Wah, sampean guyon lagi kan. Istiwa Pak. Kemudian dia minta air. Minta air minum, letakkan lagi. Allah. Betul-betul hilang. Betul-betul hilang. Artinya, kalau memang masih ada setetes air rezeki bagi seseorang, bangkit lagi Pak, jemput rezekinya. Itu memang seperti itu. Demi Allah saya ngalamin itu Pak. Kaget loh Pak. Sudah gini, panggilkan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ayo saya kaget aja kira tuh Pak. Nah ini makanya memastikan mati kematian. Bagaimana memastikannya? Tandanya Pak. Kalau yang husnul khotimah, tengok keningnya Pak. Kalau keningnya ini berkeringat, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Jadi ada yang nampak, ada yang nampak loh. Jangan cuma menilai dari pandangan jauh. Enggak kelihatan husnul khotimah lele. Jangan diginikan, ini kadang bahasa sini ya Pak kita. Gitu. Berarti husnul khotimah. Kemudian yang kedua hadirin, setelah denyut nadi, pastikan pegang sini, pegang leher. Di leher sini nih denyut nadinya paling sensitif Pak, sama ini. Napas didengerin, nggak usah dicium Pak. Cium, bau utama dengan bau. Karena gini Pak, orang yang sakit dalam, yang komplikasi, jangan pernah nggak nangkep orang komplikasi? Belum kan? Mas Pak Allah. Luar biasa. Kalau dengan telur busuk saja masih mending telur busuk Pak. Masya Allah. Begitu talqin Allah. Les dia kemudian darah keluar dari sini, baunya Masya Allah. Dan itu kita harus tahan. Gitu loh. Karena memang jenengan sudah siap di fardu kifayah. Itu biasa, bukan kemudian dia, kalau gitu dia perang jelek, kok ke situ saja arahnya. Secara logis medis itu memang gitu, karena dalamnya memang sudah rusak, ada pembusukan gitu. Maka ketika keluar darah bersama dengan bau darahnya saja bisa habis kok, ya kan? Itu wajar. Nah, pastikan kematian. Kalau sudah meninggal baru ditutup matanya, doanya Bismillahi ala millati Rasulillah. Dan habis itu kemudian dinaikkan, ambil kain. Ini harus Pak, karena seluruh sendi merenggang semua. Makanya jangan heran kalau ada seorang yang meninggal dunia, waktu hidup tingginya 160, diukur kain kafannya 180 biasa. Kok jadi panjang kayak gini tuh Pak? Amalannya, bukan amalannya, yang jelas kakinya tengok Pak. Kan dia begini. Begitu merenggang kan jadi begini kan kakinya. Kalau dia tidur begini, kan merenggang jadi begini, itu udah tambah. Belum sendi-sendi yang lain, itu biasa. Logika. Maka kemudian tatkala mengalami seperti itu dengan nggak usah pernah heran. Memang akan merenggang semua. Nah kemudian yang terpenting adalah ini sama mata. Ini betul-betul memang harus segera diikat, ini segera diikat, kaki segera diikat. Kasus kayak tadi, bagaimana kalau sudah keras, kaku, kemudian dia tekuk, ya tapi ada yang dikasih cuka, kan gitu. Ada yang dikasih apa lagi Pak? Apa? Air hangat. Ada kan? Nah itu sudah dengan ada pandai lah kayak gitu ya kan. Tapi yang penting ketika sudah meninggal ini sama mata, sama sendi, sama disinfektan.
Kenapa hadirin? Kalau sempat ini nanti lupa dan sering ditengok Pak, walaupun kemudian ditutup sering ditengok, lepas kan? Karena kalau lepas dia nanti akan turun. Ini kan apa? Engsel. Dia turun kaku, matanya nggak dipejamkan, menggeli. Begitu dibuka gelomok, takut orang-orang kayak gitu. Allah Akbar kayak gitu. Ini bahaya sekali. Kemudian setelah ditutup, ingat Pak, untuk menghindari fitnah, jenengan tengok musim. Kalau lagi musim lalat, itu jenengan ambil apa? Lilin. Kalau nggak lilin ya air putih kayak gini, di sekitar itu dikasih. Kalau lagi musim lalat, karena memang kadang secara logika kan masih kadang ada amis entah air liurnya. Oh kita hidup aja air liur di sini kadang ada lalat kok, ya kan gitu kan? Kadang ada lalatnya, ada amisnya, maka lalat datang. Kalau tidak dikasih pelindung itu jadi fitnah. Tetangga yang nggak suka, jangan ngomong nanti tuh jenazahnya dulu lalat tuh ya. Oh iya, itu kan dulu gini-gini ya, nambah pula yang satunya, kan nggak boleh gitu kan. Nah ini untuk menghindari hal itu, jangan pastikan. Nah kemudian, nah ini Pak, pada saat dibaringkan itu jenazah menghadap kemana? Kan masalah kan di sini. Tidak ada peraturan pasti baku, nggak ada Pak. Jenengan mohon maaf, mau saya berdiri ya Pak ya di sini ya. Sampai saya duduk. Boleh kepalanya yang sebelah sini, kepada pada saat dimakamkan, ya kan? Boleh jenengan kepalanya di sebelah timur dikasih bantal, kepada sholat ketika baring, ketika terletak. Sakarpe gitu loh. Mengingat kondisi rumah saja. Yang agak masalahnya bagaimana? Yang repot Pak, sudah ruangannya kecil, ya kan? Datang ustaznya, ini pokoknya harus kepala di sebelah utara. Saya pernah itu nengok Pak, sakit betul ustaznya. Akhirnya jenazahnya miring kayak gini, padahal ruangannya kecil. Jadi kalau ada orang masuk mau takziah kan jadi nggak enak gitu, nggak etis gitu. Sudahlah, kalau memang ruangannya misalkan itu menghadap ke utara, selatan ya, utara, timur, barat atau tenggara, ya sesuaikan aja agar orang itu nanti ketika takziah itu enak. Ini jangan kemudian gimana dipaksakan, karena nggak ada aturan baru. Mana yang mengatakan harus kepalanya di utara atau harus kepalanya di timur? Saya sampai saat ini belum pernah menjumpai pembahasan hal itu. Itu loh. Itu mesti kata orang tua kita, kata guru kita, gitu saja. Dasarnya mesti seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat jenazah disemayamkan, ya kan? Nah ini ikhtilafnya di sini Pak, ini ikhtilafnya. Saat jenazah disemayamkan, sesudah kasih Allah, secara hadisnya, memang doa saja, secara hadis. Nah, kemudian ada datang baca surat Yasin. Boleh nggak dalilnya ini? Qara'a Yasin ala mautikum. Biasanya bacakanlah surat Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maka dari dalil hadis ini muncul penafsiran pada saat nazar dibacakan Yasin yang tadi saya sampaikan. Ada yang menafsirkan pokoknya dalam proses kematian atau sesudah kematian tetap disunahkan baca Yasin. Makanya nanti ada tahlilan baca Yasin gitu loh Pak. Hadisnya sama, cuma itu beda penafsiran. Sama dengan inamal amalu bin ya. Yang pakai usholi fadl dalilnya itu, yang kan Allah nggak pakai usholi dalilnya juga itu Pak. Sama inamal amalu bininya. Tapi cuma kemudian beda penafsiran. Oke, nah ya sampai kematian di sini. Kemudian hadirin, setelah dipastikan kematian, setelah ditutup, apa yang perlu dibincangkan? Diharapkan semua untuk membicarakan kebaikannya saja, tidak usah membicarakan keburukannya. Ya Pak ya, sudah mati saja mau digibah. Sudah meninggal kok ya masih mau dibully, kebangetan bully loh Pak ya. Kok ya sudah yang meninggal ya. Nah kemudian nanti diumumkan yang pertama jenazah ini Pak kepada keluarganya nih, jenazah sebelum dikebumikan selesaikan hutangnya dulu. Ini poinnya sebenarnya di sini. Sementara kita kadang kita mohon maaf
Bagi yang masih punya hutang, selesaikan hutang. Nanti sesudah dikubur, kita ngomongnya di kuburan kan? Harusnya jenazah ini sebelum diberangkat ke pemakaman sudah diumumkan. Bagi yang mempunyai hutang silahkan selesaikan sebelum kami bawa ke pemakaman. Gitu Pak, harus. Sehingga masuk dalam kubur bersih nggak punya hutang. Sama ketika jenazah mau naik haji, sebelum naik haji sudah bersih nggak punya hutang. Ya Pak ya. Oke, ini tapi yang terjadi seperti itu ya paling tidak tetap hutang. Yang kedua, waris dibagi. Nah ini Pak, waris dibagi setelah dikurangi hutang jenazah, setelah dikurangi biaya pemakaman jenazah. Waris itu Pak. Makanya jenengan, kalau ada orang yang menanyakan waris, selesaikan dulu. Sampai selamatan 40 harinya itu masih tanggungan harta oleh hartanya almarhum. Ya Pak ya. Baru kemudian diselesaikan. Setelah itu semua baru diselesaikan warisnya. Itu waris dan hutang. Sudah Pak? Sudah nggih? Nah, kapan waktu mengkafani? Kapan waktu memandikan? Umumnya adalah informasi dari kubur. Informasi dari kubur siap baru dimandikan. Sebenarnya ini bukan aturan baku, bukan aturan baku. Aturan bakunya itu yang penting itu sudah pasti meninggalnya. Sesudah pasti meninggalnya Pak, kemudian boleh langsung dimandikan, bawa ke masjid. Kalau ulama-ulama besar itu malah kayak gitu Pak, dimandikan, walaupun kubur pun jadi dimandikan, kafani bersih, dibawa ke masjid. Orang yang takziah datang nyolatin gitu loh. Jadi sholatnya nggak cuma sekali, berkali-kali ribuan yang mensolati itu Pak. Datang nyolati, doakan, begitu seterusnya. Tapi kalau kita kan belum terlaku ya. Walaupun orang tokoh agama, sholatnya adalah sekali. Boleh juga, sah-sah juga. Tapi kalau misalkan dimandikan, kalau alasannya begini, kalau keluar kotoran bagaimana? Kalau keluar darahnya bagaimana? Begini Pak, begini. Kalau nanti ada dalam pengkafanan, jenazah apabila tatkala sesudah dimandikan sebelum dikafani kok mengeluarkan kotoran, wajib untuk dibersihkan lagi, wajib. Tapi kalau sudah dikafani keluar kotoran, nggak usah diapa-apakan, tarik aja lanjut. Nanti kalau dikeluarkan lagi, dicucikan lagi, harus mencucikan kafannya lagi Pak. Siap-siap. Nunggu kering dulu, ya kan repot jenengan kan. Oh kapan berangkatnya kan gitu. Kok nggak diberangkatkan? Iya, kan kafannya lagi di laundry. Kenapa? Kencing tadi. Oh nggak ada aturan itu. Udah lanjut gitu. Ya Pak ya. Saya pernah Pak waktu mau menurunkan garamnya itu Pak, tembus Pak. Ya, Jaharno aja udah selesai. Ya. Nah kemudian hadirin, tidak masalah nanti untuk dikasih pempes, nanti pembahasan pada saat. Kemudian setelah ada informasi dari kubur, kalau jenengan mau memandikan, yang pertama, yang memandikan itu tadi betul kata Pak Tamrin itu, harusnya itu ahli keluarga, harusnya. Kalau ada ahli keluarga, alhamdulillah. Karena siapa yang di dalam pemandian? Salahnya kita, bukan salah ya, budaya kita yang kurang ini adalah ketika kita memandikan terlalu banyak di dalam tempat pemandian, ini kurang bagus. Karena yang memandikan itu cukup 3 orang. Satu yang ahli, orang soleh, yang ajari. Yang kedua keluarga, yang ketiga cari ahli maksiat. Yang ahli maksiat itu diajar. Itu sunahnya begitu. Iya, sunahnya gitu Pak. Satu keluarga, satu orang soleh, satu ahli maksiat. Nah kalau jenengan diajak memandikan, kok 3 orang, jenengan tengok, yang itu yang bimbing, yang ini keluarga, oh berarti saya kan, bukan gitu ya Pak ya. Harusnya cuma 3 orang. Nah hadirin, kalau jenazah Rasulullah SAW itu saat dimandikan di pangku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi jenengan kalau ada pemandian, waktu memandikan, kok di pangku berarti mengikuti sunahnya Rasul. Tapi kalau di tempat, ada tempatnya nggak apa-apa. 2 tempat yang wajib jenengan minta kepada Babul Khairot. Ya, jenengan kan petugasnya. Di kampung jenengan ada Babul Khairot kan?
Dua perkara ini jenengan wajib minta, Pak. Mau nggak mau, minta betul-betul. Satu, tempat memandikan jenazah. Kedua, meja untuk mengkafani. Ini yang di sini itu betul-betul, Pak. Kalau kain kafan mengkafani itu meremehkan. Kain kafan dibentang, Pak. Betul nggak? Kemudian jenazah diturunkan. Saya jamin itu kaki yang barusan nginjak tempat pemandian mesti nginjak kain kafan, betul nggak? Mesti sudah lah. Nggak mungkin digelundungkan gitu kan nggak mungkin ya. Ini dari mana-mana digelundungkan aja. Abdomen sama keluarganya tapi ada kan itu dimarahi. Kalau di Jawa saya tengok, saya praktek tengok. Mereka ada meja. Jadi jenazah itu kain kafan dibentang di atas meja, selesai. Jenazahnya diletakkan di atas meja. Enak nggak kalau gini, Pak? Tinggal gini saja. Kalau di bawah, mohon maaf, kalau yang orang yang mandikan jenazah masih kuat itu enak. Kalau sudah sakit pinggang, Pak, sakit gini lagi, menyatu aja. Nah, kok masalahnya ya kan gitu. Ini dunia kita, kok dunia saya dunia jenengan kan gitu kan. Minta meja untuk mengkafani. Satu, terjamin kebersihan kain kafan. Kalau sempat ada meja kok masih mau nginjak, itu kurang ajar ya kan. Sampai gini-gini ya, kurang ajar itu yang membawa. Betul nggak? Betul. Ini meja, jangan nanti kita meja. Nah kemudian hadirin, di dalam tempat memandikan itu jangan banyak-banyak. Yang membawa dan yang memandikan sebelumnya wajib wudu dulu, Pak. Saya nggak mau katakan sunnah, Pak. Kalau katakan sunnah pada meremehkan, Pak. Ada yang memandikan itu nggak mau wudu dulu, Pak. Saya katakan wajib, padahal artinya sunnah, Pak. Sunnahnya aslinya ya. Tapi saya katakan wajib. Jadi kan begitu juga. Wudu dulu semua, wajib wudu kalau yang memandikan. Biar memperhatikan itu. Yang membawa disunahkan wudu. Kalau yang memandikan, setelah memandikan disunahkan mandi. Ini yang kadang Masya Allah. Saya itu kadang perlu dada melihat fenomena di sini. Ini fardu kifayah, ini yang memandikan. Gebyur cuma di sini aja, Pak, ya kan? Apa celana panjangnya dilipat. Habis gebyurin semua, ngimamin sholatnya, Pak. Masya Allah. Logika saja waktu memandikan kecipratan nggak? Ya. Najis nggak ini? Najis. Lah, kalau jadi imam sah nggak? Ya. Nggak sama najis kok. Ini mantap saja, Pak. Sudah lah memandikan, mengkafani, habis itu Pak Ustaz buat di imami. Oh iya, imami pula. Tenang aja. Allah Akbar. Kalau nggak percaya jenengan, ibarat dan tidaknya, kalau itu, Pak. Kadang sekali-kali jenengan mandikan jenazah pakai celana pendek. Jadi jangan pakai dadungan pakai celana panjang, begitu memandikan lepas pakai celana pendek. Gebyur. Nyiprat nggak sampai pahan jenengan. Kalau nyiprat sampai pahan jenengan berarti tatkala jangan pakai celana panjang, nyiprat di celana panjang jenengan. Ikhtiar, Pak, hati-hati, Pak. Banyak kan siksa kubur karena orang itu tidak memperhatikan cipratan air kencing. Oh jelas ketika diginikan, kan memandikan begitu kan, pajat sini ya kan, blojok, wah yang nyiramin gini karena takut baunya kan, cuma ke sini semua, habis itu ngimamin dengan enaknya gitu. Ini yang perlu diperhatikan sekali. Nah sudah itu, sekarang Pak, zaman sekarang upayakan dengan betul-betul pakai kaos tangan apa? Plastik, sarung tangan asli, Pak. Sudah. Kalau jenengan, Pak, kok lagi ada yang terluka, tak kaki tak apa, nggak usah, Pak. Jenengan deket-deketin, jenengan mendekati apa-apa. Kasih apa? Pernah nggak memandikan orang yang terkena HIV, Pak? Belum pernah kan? Masya Allah. Itu kalau yang terkena HIV itu virus masih hidup loh, Pak. Sempat jenengan ada lukanya, masuk ke dalam lukanya jenengan. Alhamdulillah. HIV itu Pak, HIV. Maka jenengan jangan meremehkan kalau sekarang di zaman sekarang. Kalau zaman dulu, Pak, mohon maaf, nggak ada gosok gigi kita berani gini, Pak, mulutnya, nggak ada masalah. Kalau sekarang penyakitnya bermacam-macam. Ini wajib masker, ini wajib. Kalau bisa bot wajib kalau dengan luka. Tapi kalau dengan nggak luka nggak pakai bot nggak apa-apa. Mau laki mau perempuan jenazahnya. Jenengan betul-betul ini karena memandikan poinnya salah satu sunahnya adalah tidak memegang
dengan pelindung tangan kan? Tidak mau pegang jenazah langsung loh. Bukan begitu, itu kan mulai ini tepung ya kan gitu kan. Upayakan kita ini nggak memegang kulit jenazah, maka kita memakai sarung tangan. Maka sarung tangan wajib. Bahkan kalau sekarang jenengan kita dua juga boleh. Yang pertama sarung tangan yang lengket itu, yang kedua yang agak besar sampai yang segini ini loh Pak. Yang beli di mana? Toko besi itu. Ya kan? Nah, itu untuk safety. Karena kita ini nekat baru kalau sudah kejadian nanti kita baru menyesal gitu. Aduh kenapa ya? Baru menyesal. Sesudah kejadian harus safety. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana posisi membalikkan pada saat dimandikan? Itu pun nggak ada aturan baku Pak. Jenengan monggo, menurut guru saya kepalanya di utara, ya harus di utara. Menurut guru saya kepalanya di timur, harus di timur. Menurut guru saya misalkan nggak ada aturan baku kok. Gitu loh. Kecuali kalau ada aturan baku, harus di sana, harus di sini. Jadi jenengan nanti ketika melihat ada seseorang memandikan kok versinya beda dengan nggak boleh. Salah ini Pak, ini harus ke sini, nggak ada aturan baku. Ya, kan salah menurut sampean, belum tentu salah menurut yang lain, kan begitu. Ini masalah cara meletakkan posisi jenazah. Kalau bisa, bagaimana yang terpenting adalah jenengan nyaman di dalam saat memandikan. Yang kedua hadirin adalah secara estetika itu normal gitu loh. Sudahlah ruangnya kecil, ya kan? Ngotot harus kepalanya di utara, akhirnya menceng nggak karuan, susah nih. Mana tempat airnya mau diletakkan kemana, mau di mana kan memakan tempat gitu Pak. Yang estetikanya itu bagus. Nah, setelah dibaringkan, tadi kita sudah sepakat ya kalau tadi. Intinya adalah jangan sampai satu aibnya diceritakan, yang kedua auratnya. Orang awam, orang umum termasuk keluarganya Pak, itu kalau memandikan auratnya itu kadang nggak dijaga Pak. Begini aja, disuruh bersihkan kemaluannya diangkat ini diginikan aja. Ini bapak kayak saya pernah orang hang tua sampai dia pesan kepada anak-anaknya, besok kalau saya mati tolong yang memandikan jenazahnya Ustaz Fauzi, saya malu kalau orangnya dilihat orang lain, sampai gitu Pak. Karena pada saat saya terangkan masalah waktu kita untuk menjaga Allah, jadi kan nggak usah berpesan seperti itu Pak ya kan, karena ngerepotin saya juga nanti ya kan. Siapa saja boleh ya kan. Yang penting auratnya dijaga. Nah kemudian tadi ini, kalau memang susah melepas baju, gunting saja nggak apa-apa. Kalau memang susah, tapi kalau nggak susah ya dilepas. Sudahlah susah, paksakan pula nanti mau dipakai. Sudah kayak gini mau gimana? Ngeluarin lengannya, muter ya kan mungkin kan gitu kan. Gunting saja selesai. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan posisi air dan cipratan. Ini yang terpenting Pak. Kadang sudahlah embernya di bawah semua, ini jenazahnya naik, cipratannya masuk semua, najis semua Pak. Ingat Pak, aturan air satu kolah dan air sedikit air banyak. Satu kolah, dua kolah itu loh Pak. Jika air itu sedikit kemasukan perkara najis, maka air itu menjadi najis. Kan begitu. Jika kemasukan air mustamal, air itu menjadi mustamal. Kan begitu. Walaupun tidak berubah apapun. Ini aturan air itu. Makanya aturan ini diterapkan di dalam masalah memandikan. Mandikan, bagaimana? Dan sama Pak. Dari atas sebelah kanan, turun 3 kali, terus seterusnya. Intinya adalah jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar, jangan terlalu boros air itu juga tidak boleh, tapi harus bersih total. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in lebih bagus pakai air asin daripada pakai air tawar. Lebih utama pakai air asin kalau kita Fathul Mu'in. Jadi jenengan kalau memandikan jenazah, kok orang pantai di tepi laut, udah nggak usah cari air, daripada buat memandikan jenazah mending diminum Pak. Karena lebih utama pakai air asin, ada dalam kitab Fathul Mu'in itu. Kemudian jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau musim panas kayak gini ya airnya yang segar. Kalau musim dingin airnya hangat, jangan air panas. Dodo, ya gitu. Kan ada air itu yang harus digunakan.
Satu, air yang harus digunakan air curian. Itu walaupun dibuat wudu nggak boleh pakai air curian. Yang kedua, air es yang sangat dingin karena merusak kesehatan. Yang ketiga, air mendidih, Pak. Itu tidak boleh dibuat wudu, Pak. Artinya kalau wudu air mendidih, rusak apa itu? Ubah apa? Ini mandikan jenazahnya panas, rontok nanti kuku-kukunya ya kan. Kemudian, bagaimana hukumnya memotong rambut, memotong kuku pada saat memandikan? Ini ada istilah. Ada yang berbeda pendapat bahwa mau dikebumikan, potongin kukunya, rapikan janggutnya, rapikan kumisnya, sehingga masuk dalam keadaan betul-betul cakep, ganteng, cantik. Gitu loh. Tapi ini berbeda, kok nggak bisa, karena kuku, rambut termasuk barang yang harus ditanam. Makanya ikutkan aja, yang penting dibersihkan. Yang penting dibersihkan, sama dengan ketika ibu-ibu datang bulan sisiran, hati-hati. Karena nanti bisa rontok rambutnya. Kalau rontok rambutnya, jenengan simpan. Pada jenengan saat mandi besar, cuci sekalian. Gitu loh Pak. Kan begitu ya Bu ya? Kalau datang bulan kan? Kenapa? Karena itu masih memiliki atas besar. Tapi yang nggak tahu nggak usah nyari-nyari ini. Repot jenengan ya kan? Bangun tidur ada rambut saya. Pak ini. Ayo, Islam tadi memberatkan jenengan ya kan? Jenazah juga begitu. Boleh dipotong, boleh tidak. Gigi emas, kalau memang mudah dicabut, cabut. Tapi kalau susah dicabut, nggak usah dipaksakan. Tapi emas Pak Ustaz, walaupun emas gitu. Kayak gitu lah ya. Kasihan jenazahnya gitu ya. Tapi kalau cincin itu harus dilepas. Bagaimana bayangan cincin dilepas? Tapi cincin pernikahan, membawa cincin pernikahan ke kuburan, membawa cincin pernikahan ke alam akhirat itu bukan pada saat dikebumikan, tidak. Saya ada cerita, sedikit cerita. Dulu saat saya itu di mana? Hijab, di masjid apa itu Pak? Ada galang dana bantuan dari Palestina. Saya target jamaah itu mau bantu semua. Nah, pada saat kawan saya itu memakai kotak itu Pak, ada seorang ibu itu melepas cincinnya, dia sambil nangis. Dia masukkan cincin itu ke kotak infak itu Pak. Kata dia, saya diceritakan orang yang memakai kotak, Mas, ini cincin perkawinan saya. Suami saya sudah meninggal, cincin ini ingin saya bawa ke akhirat agar jumpa dengan suami saya. Saya nggak mau cincin itu cuma di dunia. Diletakkan di kotak itu Pak. Wah, merinding saya. Sambil nangis letakkan itu Pak. Teringat suaminya yang membelikannya. Makanya jenengan kalau punya istri, cincinnya itu Pak. Nanti kalau aku mati duluan misalkan itu, kamu infakkan, insya Allah akan kamu pakai, nanti kita jumpa. Kan begitu. Itu romantis. Kan? Lanjut. Kemudian ini, apa bacaan pada saat memandikan? Tidak ada bacaan khusus. Mau sholawat boleh, mau la ilaha illallah boleh. Tapi jangan nyanyian aja lah ya. Jenengan kayak gitu kok. Lanjutkan perjuangan. Nah, ya kalau saya kan itu ngada kalau ini ya kan. Sholawat kata apa ya kan itu kan. Nah kemudian setelah itu yang memandikan wajib mandi. Makanya kalau jenengan mau ngimamin pulang dulu mandi. Itu loh. Oh yang megang saja wudu, yang apa ini mandi. Nah jenengan mau nyolatin malah nggak mandi. Gitu. Itu jenengan teledor masalah najis. Ya Pak ya. Habis itu Pak, tidak ada hal yang khusus. Nah ini Pak, perbedaan di sini. Ada yang mengatakan wudu membutuhkan wajib. Setelah dimandikan dibutuhkan. Kan begitu ya? Ini yang biasa kita pegang. Ya. Tapi ada yang sudah mengatakan bahwa memandikan itu sudah include terhadap wudunya. Jadi nggak perlu dibutuhkan lagi. Itu juga boleh. Jenengan nggak usah ragu ketika ada orang yang memandikan kemudian nggak dibutuhkan. Ya Pak ya. Tapi jenengan membutuhkan juga yakini itu. Kalau saya pakai wudu Pak, saya tetap wudukan. Walaupun saya mandikan saya wudukan. Tapi kalau saya lihat ada ustaz yang memandikan tanpa wudukan, nggak biarkan aja. Nah, itu urusan kamu lah, mata kamu kan gitu kan. Kalau saya tetap saya wudukan. Nah setelah itu lanjut kemudian dibaringkan. Kain kafannya disusun. Tidak ada aturan baku di dalam masalah kain kafan kecuali satu laki-laki 3 lapis dan satu celana dalam, perempuan 5 lapis.
Kain terbaik adalah kain apa Pak? Kain Ihram. Jadi kalau jenengan mau mengkafani orang ini, tanya dulu, ada nggak kain ihramnya? Kalau dia ada kain ihramnya, pakai kain ihramnya. Kain kafan terbaik adalah kain ihram. Jenengan yang sudah haji, jenengan yang sudah umroh, kain ihramnya wasiatkan kepada istrinya. Tolong nanti kalau saya mati pakai kain kafan. Satu. Nah, bagaimana nanti membentakannya? Nanti kita praktek saja Pak. Ya, kita praktekkan. Ada kan kain kafannya Pak Ketua? Ada kan? Nah, nanti kita praktekkan saja. Pola dasarnya pokoknya adalah kemaslahatan di dalam membungkus serapat mungkin. Insya Allah. Ini Pak, pola dasarnya. Jadi begini, ada yang mohon maaf, kain kafan di tengah dulu Pak, ya, kain kafan di tengah dulu. Kemudian yang satu bergeser ke kanan, yang satu bergeser ke kiri. Boleh. Ada yang ke kanan dulu, ke kiri dulu, kemudian tempelin di tengahnya. Boleh. Ada yang model Pak, kiri, kanan, kanan, gitu loh Pak. Sehingga ini lek, yang terakhir betul semuanya. Boleh. Wes jenengan diajarin apa kak ustadznya? Pak, gak kayak gini, ya kayak apa? Yang kayak saya gini, ayo sudah pakai beli sampian gitu. Kalau saya kenceng-kenceng, bungkus jenazah aja kok kenceng-kencengan gitu. Nanti ada foto begitu ditegur kayak itu patah hati. Besok Mas, kalau di mati kemah udah ustadz itu saja yang bener, nah dengan patah hati pulang. Ya nggak bener kayak gitu. Ya. Nah ini nanti rahmatullah Allah termasuk saya ini yang paling sering lupa Pak. Kalau mengkafani pasti lupa apa? Talinya itu mesti lupa saya bawa itu jangan berkali-kali. Walaupun kemudian nanti di pasang terakhir ya sah-sah saja bisa-bisa juga gitu. Tapi agak repot ya kan, sampai berobok-berobok ini kan. Nah itu untuk kain kafan. Kemudian untuk mensolati, nanti praktek aja, mandikan oke, mengkafani oke, mensolati. Saya kira untuk mensolatinya, yang pertama, kita biasanya kalau mensolati takbir, habis takbir apa? Al-Fatihah, habis Al-Fatihah, salawat, habis salawat, Allahumma firlahu warhamhu wa bi terakhiri sampai akhir panjang. Habis itu Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu versi kita apa? Kalau versi Arab, ini versi Arab. Jangan perhatikanlah kalau nanti umroh atau haji. Yang pertama takbir, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga selawat, yang keempat panjang sekali doanya, lama. Yang keempat takbir salam, nggak ada doanya lagi ya. Itu bahasa Arab, boleh kayak gitu karena memang syarat untuk membaca doa khusus bagi mayit itu pokoknya jatuh setelah salam. Begitu aja. Bahkan kalau dalam kitab literatur kami waktu itu ini dalam kitab ya Allah Sarah Muhada itu Pak takbirnya cuma 3 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa salam, nggak ada takbir lagi Pak. Tapi kalau Arab tidak, masih 4 takbirnya. Wah, di sana itu masih 4 takbir. Jadi ini perbedaan tentang masalah salat. Yang wajib itu pokoknya Al-Fatihah, sholawat, doa, nggak boleh diputar-putar. Yang pertama baca sholawat dulu nggak boleh Pak, harus Fatihah, harus tertib. Ini untuk sholat jenazah. Nah kalau bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Jenazahnya banyak, nggak usah disolatin sendiri-sendiri Pak. Caranya Pak, caranya. Misalkan ini ibarat ya. Anak perempuan, panjangnya segini, anak perempuan dulu. Kemudian dewasa perempuan. Kemudian anak laki-laki. Kemudian dewasa laki-laki. Posisi imam di sini Pak. Berarti jenazahnya laki-laki itu di kepala, posisi imam. Yeah. Jenazahnya perempuan atau di perut ya? Iya. Nah gitu loh Pak posisinya. Bisa ya? Bisa. Anak perempuan, jenazah dewasa perempuan. Anak laki-laki, jenazah laki-laki. Artinya kepalanya jenazah laki-laki itu segaris dengan perut jenazah perempuan. Sehingga imamnya pas di sini kena kepalanya laki-laki, kena perutnya perempuan. Itu untuk sholatnya. HP sholat jenazah ini yang
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Melayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu Pak. Ini tidak ada aturan baku juga. Jangan mau gini juga boleh, mau gini boleh, nggak begitu juga boleh Pak. Terus habis apa? Sholat. Mendoakan boleh, nggak mendoakan boleh. Umumnya kita mendoakan. Jadi kalau masalah fikih, ketika terjadi perbedaan pendapat, itu pakai yang umum, jangan yang nggak umum. Kalau yang nggak umum nanti bikin ribut. Jalbul masoleh, jalbul mafasid. Ambil kebaikan, tolak keburukan. Saya tahu Pak, ulama yang berpendapat tai ayam dan najis itu saya tahu. Imam Kofal di kitab mana saya tahu Pak. Tapi karena di sini umumnya tai ayam itu menganggap najis, saya tetap memegang yang najis Pak. Karena kalau saya masuk masjid Pak, nginjak tai ayam, kemudian saya pakai pendapat yang nggak najis, domyak sama masjid Pak saya Pak. Dimarah semua, ya kan itu kan. Nah yang seperti itu nggak usah dipakai. Yang asing-asing hukum itu nggak usah dipakai meskipun kita tahu. Standarkan dengan kemaslahatan. Baik, yang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Oh ya silakan. Ya. Saya mau bertanya sedikit Pak. Di waktu selesai memandikan, kalau kita yang memandikan balik dulu ke rumah mandi, kan memakan waktu lama. Sementara jenazah ini memudahkan untuk di depan. Bagaimana solusinya? Mudah Pak, jenengan berangkat kalau jenengan betul-betul jelas akan memandikan bawa baju. Dari rumah itu bawa baju. Habis memandikan jenazah kita minta izin mana kamar mandi Pak. Mandi di situ selesai Pak. Saya sering kayak gitu Pak. Karena saya merasa bahwa kalau nanti saya yang mandikan mesti saya yang imamin gitu loh. Saya baju di jok Pak. Saya bawa baju di jok, bawa sarung dan apa? Coba. Jadi begitu saya selesai, habis selesai semua, saya minta izin. Oh Pak, kamar mandi mana? Sebelah sini. Ya udah saya masuk, kebiur kan nggak perlu pakai sabun dan lain sebagainya kan. Kebiur dalam najis ganti, masukkan ke kamar. Gitu Pak. Ini solusi ala saya, gitu, ala saya. Ya, monggo, yang lain. Ya, silakan Pak. Oh ini dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mandikan itu apa di situ tadi sudah diterangkan Bapak mandikan tadi di apa mayat itu kan baunya nggak karuan ada kita nak muntahkan dan kita nak itu macam mana itu cara mengatasinya Solusinya. baik. Yang pertama begini Pak, pakai masker. Makanya tadi saya sampaikan pakai masker. Masker itu wajib sekarang. Kalau bisa double sekalian. Sebelum double untuk mentawarkan bau, jenengan kasih minyak kayu putih. Kita pakai berasker Pak, kami pakai berasker. Apanya? Kami pakai berasker dikasih. Kasih berasker dulu Pak. Berasker minyak kayu putih, minyak kampak Pak. Nah kemudian saya dikasih tahu oleh polisi yang pernah sering ngalami angkat bangkai. Paling berat itu Pak, bau bangkai manusia Pak. Saya di Palu Pak. Setelah 1 minggu ada evakuasi, saya masuk ke daerah di situ Pak. Ketika ditarik kan sudah pada lepas, ada cuma dapat kepalanya ditarik, terjepit segini ditarik kepalanya. Tangan begini ditarik tangannya Pak yang dapat, badannya nggak dapat, gitu loh Pak. Itu Pak sudah masuk kantong jenazah, kita di situ itu Pak jenazahnya, baunya luar biasa. Langsung ke sini langsung muntah. Artinya ketika kita bau seperti mau muntah sudah hal yang manusiawi, nggak apa-apa. Cuman kita ya tadi. Nah kemudian saya dikasih tahu yang Pak polisi itu untuk membiasakan sedot sekalian. Jadi begitu kan? Itu 2 kali, nanti terbiasa gitu loh. Sedot sekalian. Betul. Belum praktekkan. Tapi ya dan tidaknya mau alam ya. Ini Bu, Pak. Bener kan? Insya Allah bener kan? Saya dikasih tahu polisi itu Bu. Iya betul kan? Iya langsung sedot sekalian. Habis, semua untung-untungan juga. Lega. Ya ini ada cerita sedikit Pak. Ini begini, pengalaman
kami dikasih tahu almarhum Mbah Surip dari tempat kami Kampung Prakerja. Dia itu udah pernah suruh gali kubur dekat Batu Sepuluh ini, mau diotopsi udah 1 minggu atau apa. Itu dia nggak pakai masker nggak apa-apa, minum pakai air gelas aqua ini biasa. Ini macam mana cara kalau kita bisa tangkap? Nikmatin aja. Nah itu, Nikmatin aja itu nanti apa? Terbiasa hidangan. Nah, kami udah berapa kali memandikan mayat. Ya itu kemarin waktu awal-awal memang mau muntah, tapi lama-lama alhamdulillah mungkin kekuatan yang dari Allah kan. Kita udah kayak itu, kadang kita si nyeboin kotorannya begini sudah enggak lagi, dan alhamdulillah perut pun sudah enggak keluar enggak apa-apa. Jadi kami kami ngikutin kata almarhum Mbah Surip itu, nikmatin aja semuanya. Dan alhamdulillah Mbah Surip itu agamanya pun enggak begitu itu, tapi alhamdulillah meninggalnya habis gampang bersih karena beliau itu sering memandikan mayat seperti apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi. Meninggal barusan habis menimbun tempurun cucunya sampai rumah meninggal, jadi nggak ada sakit, nggak ada apa yang bisa dikendal. Dan amin. memberikan Yang lain dulu karena waktunya mepet kita. Yang sebelah sana dulu. Oke, sebelah sini. Siap. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Agak wabarakatuh. singkat ya semuanya ya karena waktunya sudah setengah 11. Begini Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita sudah pelatihan seperti ini, Oke. oke kita paham jalan ceritanya bagaimana. Kemudian bagi masyarakat yang umum, kita melaksanakan suatu upaya memandikan orang. Sementara kita memakai sarung tangan yang panjang. Kalau pakai masker, oke lah pakai masker, zaman sekarang pakai masker Pak. Ya. Kemudian kita pakai sepatu bot yang tinggi. Bagaimana kita menjelaskan dengan pihak keluarga kalau kita dalam seperti ini, karena selama ini kita belum pernah melakukan yang seperti itu. Ya. Dan kemudian pada tahun 2006 pada salah saya di Agong Haji Safi, kemudian kita juga ada pelatihan di asrama haji. Kita juga di dua alternatif, secara medis satu, kemudian secara tradisional seperti ini. Memang kalau secara medis memang diajarkan seperti itu Pak, karena penyakit itu akan menular katanya. Tapi pihak tradisional menolak, memikirkan nanti pihak keluarga menyikapi kita dengan seperti itu. Itu aja Pak. Oke. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Pak. Memang seperti itu bahwa kadang ada yang janggal kemudian tidak diterima oleh pihak keluarga. Tapi kalau lambat-lambat kita biasakan, insya Allah Pak, tidak ada masalah. Karena zaman sekarang sudah beda lagi dengan zamannya dulu. Kalau dulu memang masih takut, tapi sekarang sudah. Contoh misalkan masalah masker. Dulu orang ketika kita memandikan sengaja pakai masker, orang akan mengatakan, wah ini mesti nggak kuat bau ya gitu kan. Tapi begitu kena virus sekarang ini kayak gini ya, memaklumi. Nah, kalau sepatu bot memang belum bisa, karena saya juga belum pernah memakai juga Pak, itu paling tidak kaos tangan. Kalau saya kaos tangan mohon maaf, kalau saya kaos tangan memang saya wajibkan. Begitu saya memandikan, saya pasti akan tanya, kaos tangan ada nggak? Paling tidak kaos tangan yang apa? Yang apa lekat? Nah itu ada ya. Nah yang kayak gini nih. Ini paling tidak saya mesti ini. Ya sama celemek. Nah bahkan mohon maaf. Saya pernah memandikan di rumahnya Butika, ya. Saya tetap minta apa kaos tangan, gitu loh. Bukan masalah ABCD-nya, tapi karena memang apa ya? Ini celemek ya. Nah ini sarung tangan. Nah yang sarung tangan ini Pak, yang ini aja. Ini panjang yang ini. Ini panjang. Tapi yang model kayak gini aja. Ini betul-betul halus kan. Halus. Secara medis. Paling tidak kaos tangan. Jangankan itu Pak, saya pernah memandikan. Saya kenal orang tuanya, saya kenal anaknya, saya sering makan di situ. Saya tolak saya memandikan. Ketika dokternya ngomong, Pak Ustadz yang memandikan, iya. Pak Ustadz, ini kode HIV apa? Kesehatan. C69 apa?
kodenya apa gitu. Kita ada kodenya. Dia cuma ngomong, Pak, jenazah ini, cek saya. Oke, kalau begitu solusinya, nah kan begitu, nggak mungkin nggak dimandikan kan gitu Pak. Solusinya saya telepon rumah sakit, RT-nya telepon rumah sakit, bla 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 bla. Zaman COVID ini. Nah, masyarakat takut kan dikira COVID, ini bukan COVID, tapi memang masih kewajiban rumah sakit untuk menyelesaikan semuanya, karena dia masih dalam perawatan rumah sakit. Alasan saya kayak gitu Pak. Kenapa? Karena saya baru saja turun dari motor, nyangkut ini sobek Pak gitu loh. Wah, ayo, nggak mau resiko saya Pak. Gitu. Jadi saya akhirnya sampaikan ke RT, artinya telepon rumah sakit, saya ada rumah sakit menjemput pakai ambulan, kafani di sana sekalian, langsung diantar ke pemakaman. Orang tuanya, keluarganya boleh membesuk, tapi sama keluarganya kami terus terang. Pak, mohon izin, maaf, bukan saya nggak mau. Tapi ini kayak gini, saya luka ini Pak. Saya nggak mau ambil resiko untuk keluarga saya. Saya mikir Pak, anak-anak saya masih kecil-kecil, Pak, kan gitu kan. Nah, akhirnya keluarganya memaklumi. Terus solusinya berikut Pak Ustaz. Solusinya bla 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 bla. Saya boleh ikut sholat jenengan boleh ikut Ustaz. Waktu itu kita bayarnya sukarela, tapi total habis 2 jutaan juga Pak. Gitu. Tapi jenengan kan. Jadi bisa dipahami ya, yang kasus-kasus seperti ini. Gitu. Nah, yang seperti ini kemudian celemeknya ada. Memang sekarang itu instan semua Pak, Masya Allah. Ini celemeknya. Ini celemek plastiknya. Memang jangan ini Pak. Sekarang di negara-negara Arab itu sajadah sekali pakai, habis itu buang. Gitu loh. Sajadah sekali pakai, habis itu buang. Nah, jadi kan nanti kalau di pas umrah atau apa di situ kemudian ada WC sajadah gitu, jadi kan ambil. Tapi habis itu dibuang. Jangan bawa pulang Ini celemeknya. Ini kaos tangannya. Jadi mohon maaf, ini nanti dipraktekkan di dalam masalah memandikan. Oke ya, karena waktunya mepet, keterangannya oke ya. Oke. Yang lain, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan yang pertama tadi masalah mandi Ustaz. Wajib dilakukan apakah satu atau Diri. Jadi kalau kita tadi oke lah kalau dekat rumah kita bisa kita kurang, tapi kalau kita dapat orang ini Ya. jadi diminta kita harus mengimami sholat jenazah. Kalau berpikir untuk mandi ke depan dia itu walaupun dalam sebentar saja, tidak. Ya. Bagaimana? Jadi apakah cukup kita celana tadi ini kita bawa celana baru, kita tanpa mandi, atau celana tadi ini kita mungkin kita yakin kita dari melipat ketiga, cuma kita basahkan saja, meyakinkan bahwasanya percikan aja itu sudah anggaplah sudah hilang. Bagaimana nanti kalau dikasih kita apa? Kita bisa mandi. Tapi kalau tadi di luar rumah ini masalahnya saya pikirkan. Beliau ya. Jadi gini, untuk mandi itu kewajibannya bukan wajib satu, itu sunnah, ya. Yang mewajibkan itu nilai etika ketika kita nggak bisa menghindari percikan najis itu, Pak. Gitu. Nah makanya begini. Jenengan ketika mohon izin, mohon maaf. Jenengan ketika memang masih bisa untuk memilih apakah memilih mensolatkan, apakah memilih memandikan, tolong pilih salah satu. Jika masih bisa memilih yang pertama, karena sudah menjadi hal yang sangat sulit dihindari. Tatkala kita ikut memandikan, menghindari percikan itu, Pak, sangat sulit dihindari. Nah, kemudian tatkala situasi kondisi tidak memungkinkan harus memandikan, tapi juga harus mensolati. Untuk ikhtiar kehati-hatiannya bawa baju atau celana atau sarung sebagai cadangan. Sehingga nanti begitu kita pakai celana ini jelas kecipratan. Nanti pada saat kita berwudu, kan di masjid pasti ada kamar mandinya. Siram aja segini, nggak usah mandi. Solusi yang tadi itu, Pak, yang jangan sampaikan itu. Kalau memang ternyata kita nggak bawa baju double, siram yang kira-kira tadi itu, Pak, yang kena percikan. Tapi baru nanti setelah sampai rumah memungkinkan mandi, harus mandi. Karena jangan sampai kita membuang sunnah.
Kenapa? Karena mesti ada sesuatu yang luar biasa tatkala Rasulullah mensunahkan masalah mandi setelah memandikan jenazah itu. Mengingat jenazah sekarang ini kan macam-macam. Mesti ada sesuatu. Gitu ya? Gitu ya Pak ya. Jadi tetap bagaimana agar ketika baju yang kita pakai untuk memandikan ini safety pada saat ketika kita betul-betul mau sholat ini. Ini yang pertama sekali untuk dijaga. Oke Pak, yang lain monggo. Oke, silakan satu lagi. Oh ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah ini seumpama ini ada mayat meninggal sore tidak sempat dikebumikan malam itu atau besok pagi atau dengan alasan mendukung saudara atau anaknya, tapi si mayat ini mengeluarkan kotoran baik itu dari tubuhnya gitu kan, dari mulutnya. Apa yang harus kita lakukan? Membersihkan atau membiarkan? Nah terus satu lagi Pak Ustadz sekalian, tadi Pak Ustadz bilang masalah berwudu. Ada yang bilang, Pak Ustadz bilang tadi boleh diwudukan, boleh tidak. Ini cerita dari guru saya. Kebetulan guru saya ini, guru dia lupa mewudukan si mayat. Jadi si mayat ini mendatangi beliau itu. Kok saya dihadapkan kepada Allah tanpa berwudu? Jadi saran satu juga untuk pengurus DM jadi itu celomet sama sarung tangan itu kita dapatkan di mana Pak? Kalau itu kita dapatkan dari yang meninggal, otomatis rasanya susah kita dapat itu. Bisa tidak DNI bekerja sama dengan penyedia kain kafan? Jadi kita beli itu sudah lengkap satu set gitu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, bentar. Yang pertama tadi masalah apa? Kotoran. Gini loh Pak. Jadi terhadap jenazah itu kita tidak boleh terlalu antipati dengan sesuatu perkara yang dianggap tabu. Dalam artian tetap kita harus pola dasarnya menjaga kehormatan jenazah. Pola dasarnya ini, kita yang hidup tetap wajib menjaga kehormatan jenazah. Karena orang Muslim itu adalah orang yang terhormat. Maka tatkala tadi mengeluarkan kotoran, kemudian mengeluarkan kain gini, harus segera dibersihkan walaupun tidak dimandikan. Cepat-cepat pakai kain kafan. Kok kain kafan apa? Pempes. Cepat-cepat pakai pempes kan. Kemudian di sini pakai tutup. Apakah itu dikasih apa? Ini apa? Kapas agar darahnya tidak mengalir terus. Ya kan? Bagaimana agar jenazahnya itu tetap terhormat karena umat Islam. Makanya tadi dari awal sudah saya sampaikan, kalau memang agak jangka panjang, musim lalat langsung dikasih air lilin atau air, gitu Pak. Nah kemudian tadi saya sampaikan untuk yang berwudu tadi Pak, kalau memanglah seperti itu, kita tetap memakai pendapat yang berwudu, gitu loh. Kalau kejadian seperti itu, yang lupa dan lain sebagainya, berarti kita mempunyai kemantapan memakai yang berwudu. Jalani itu, nggak apa-apa. Tapi seandainya ada orang yang berpendapat tidak berwudu, karena memang ada yang berpendapat bahwa hilangnya hadas kecil sudah diinkludkan dengan hadas dengan mandi tadi, ya silakan yang berpendapat. Contoh gini lagi Pak. Jenengan atas besar, ya. Jenengan nyemplung, tenggelam. Saya berniat adalah mandi atas besar sekalian saya menghilangkan atas kecil. Naik sudah wudu Pak sampean. Itu fikirnya ada. Ada yang berpendapat begitu. Jadi di dalam nggak usah begini jenengan, nggak usah perlu Pak. Begitu jenengan nyemplung, tapi tenggelam semua loh ya, tenggelam semua. Nggak ada yang nunggul sedikit aja. Nyelam lah. Ya, nyelam.
kemudian jenengan punya hadas besar nih. Saya berniat mandi atas menghilangkan hadas besar, sekalian saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil, langsung sudah selesai. Itu tak include semua. Ada beberapa. Makanya tadi ketika ada ikhtilaf seperti itu, kembali ke kita. Mantapnya yang mana kita? Saya mantapnya yang harus ikut dimandikan dan diwudui, ambil itu. Gak usah dengar yang tanpa berwudu. Silakan Anda mengambil yang tidak berwudu. Kalau saya tetap akan memakai yang berwudu. Yang dimandikan, yang diwudukan. Begitu, kan? Bisa dipahami, kan? Bisa dipahami. Oke, kemudian yang terakhir untuk kaos tangan. Nah, nanti itu mudah Pak Ketua, ya kan? Misalkan disandingkan kepada pihak yang mengelola penjualan kain kafan. Harus ada disertakan sekalian ini apanya? Celemek dan ininya. Itu boleh, paling nanti tambah angka. Paling. Oke ya, ada lagi monggo. Kalau tidak kita langsung ke praktek. Ada. Oh ya, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai tayamum untuk jenazah yang bagaimana? Atau yang kedua, bolehkah tukang memandikan laki-laki itu membantu memandikan jenazah perempuan? Karena pernah terjadi di ibunda saya di kampung kemarin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tayamum. Bagaimana mentayamumkan jenazah? Sama seperti halnya tayamum biasa itu, Pak. Tetap ambil setelah dikeringkan, setelah mandi dikeringkan semua. Kan ada nggak yang ditayamumkan, ada nggak? Kasus pernah menayamumkan jenazah? Nah, belum. Nah, kalau tayamumnya itu tetap kayak kasus biasa, kering semua. Setelah kering semua, baru ditayamumkan begini. Kemudian yang satu begini. Jadi seperti biasa, tidak ada perbedaan. Sama pertanyaannya, berwudu pakai air embun, boleh nggak? Bagaimana caranya? Apakah guling-guling di atas embun itu? Kemudian embunnya ditempel-tempel aja? Enggak. Air embunnya itu yang dikumpulkan menjadi air, kemudian yang wudu kayak biasa gitu loh, Pak. Tayamum jenazah juga begitu. Misalkan jenazahnya sudah dimandikan sebisanya kan masih ada yang terpotong yang tidak bisa dimandikan, hilang misalkan gitu kan. Nah, kemudian setelah diusap kering semua, karena wajib tayamum itu kan harus kering kan. Ambil karena ya saya punya tayamum di istiqlal biasa, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, laki-laki memandikan perempuan. Sebenarnya dalam keadaan proses yang paling darurat sekali. Kalau nggak darurat itu nggak boleh. Paling darurat itu apa? Misalkan ada jenazah perempuan, satu kampung itu laki-laki semua, Pak. Nggak ada perempuannya, nah itu baru boleh. Tapi kalau masih ada perempuannya, tetap nggak boleh. Termasuk mohon maaf, Pak, salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu nggak boleh loh, Pak. Ada hukumnya tetap. Yang bukan muhrim itu, walaupun momennya lebaran, itu nggak boleh. Rasulullah itu mengingatkan sampai begini, lebih baik kita memegang bara api daripada memegang kulit perempuan yang bukan muhrim. Buktinya Rasulullah saat Bai'atul Aqabah 1 dan 2 itu juga tidak menyentuh kaum perempuan meskipun salah. Itu dulu. Ya. Oke, Pak ya, gitu dulu ya. Kalau dilanjut pertanyaan banyak karena kita memang pembahasannya asik gini, Pak. Ya, betul. Ya kan? Nah, insya Allah kita akan langsung untuk prakteknya biar tidak terlalu ya. Dan prakteknya pun karena mungkin sudah agak panjang ya, paling seberapa jam lah ya, karena imam semua kan di sini kan. Iya. Demikian dari kami, ada pertanyaan dari Allah, ada selesainya kami memohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah kepada Ustaz Haji Fauzul Mandalis keterangan yang diberikan pada besar sudah sama-sama mendengar itu ada saat nazar, saat menjadi menada dan saat menjadi. Baik, mungkin dari Bapak Ibu tentu masih ada menyimpan pertanyaan, tapi karena waktu yang terbatas nanti pertanyaan bisa diberikan
Selanjutnya kita akan memasuki acara praktek dan untuk